Dalam memperingati 1 tahun perang Israel-Hamas di Gaza, berbagai peringatan juga digelar di Washington DC dan sekitarnya. Setelah unjuk rasa pro-Palestina besar-besaran akhir pekan lalu, unjuk rasa juga digelar untuk unjuk rasa pro-Israel. Selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis VOA Rifan Dwi-Astono di Washington DC. Selamat sore Rifan, seperti apa peringatan 1 tahun pecahnya kembali perang Israel-Hamas di sana? Selamat pagi Gratia, dan memang peringatan 1 tahun perang Israel-Hamas di Amerika Serikat digelar dengan berbagai acara dan digelar oleh berbagai kelompok. Yang saya liput hari ini, saat ini di belakang saya adalah sebuah acara atau peringatan yang digelar oleh kelompok Yahudi Not Now. Ini adalah kelompok Yahudi yang menentang pendudukan Israel di tepi barat dan juga di jalur Gaza. Dan mereka mengumpulkan orang-orang yang ingin mengenang para korban yang berjatuhan tidak hanya di kubu Israel, tapi juga di kubu Palestina dan juga kubu Lebanon. Mereka berkumpul dalam suasana yang hikmat seperti yang bisa terlihat di belakang saya dan mengenakan pakaian serba putih untuk berduka bersama, tapi juga untuk saling menguatkan untuk menghadapi konflik yang masih terus berkecamuk di Timur Tengah yang terus menimbulkan korban jiwa hingga puluhan ribu orang. Tapi tidak hanya ini acara yang digelar untuk memperingati 1 tahun perang Israel-Hamas di Gaza. Sepanjang akhir pekan juga sudah ada yang baru saya liput tadi siang beberapa jam yang lalu adalah aksi unjuk rasa yang digelar oleh kelompok pro-Israel yang diselenggarakan oleh The Pillows Project, di mana di sana tadi bahkan senator sekaligus calon wakil presiden Amerika Serikat, pendampingnya Donald Trump, yaitu J.D. Vance, turut buka suara dan berpidato di sana. Dan selain itu juga tadi ada beberapa aktivis Timur Tengah asal Mesir yang juga ikut berunjuk rasa di sana. Dan 2 hari yang lalu juga ada aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok pro-Palestina, di mana ada 3 ribuan orang yang ikut serta dalam aksi itu, di mana aksi ini digelar di depan Gedung Putih. Ini adalah kantor sekaligus kediaman Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Dalam unjuk rasa tersebut, mereka menuntut gencatan senjata segera, sekaligus juga menuntut embargo senjata kepada Israel. Dan tentunya masih banyak aksi-aksi lain yang diselenggarakan termasuk hari ini, hari Senin waktu Amerika Serikat, di saat yang sama. Dan saat ini saya meliput, ada juga di tempat lain di Washington DC yang menyelenggarakan aksi serupa, yaitu aksi visual atau mengenang para korban. Tapi yang di lokasi lain ini adalah khusus untuk para korban serangan Hamas ke Israel Selatan pada tanggal 7 Oktober lalu yang menewaskan 1.200 orang di Israel Selatan. Gratia. Rifan, peringatan ini menjelang pemilihan Presiden AS dan bagaimana tanggapan para calon presiden di sana mengenai hal ini? Gratia, hari ini Presiden Joe Biden mengawali harinya dengan menghubungi atau menelpon Presiden Israel Isaac Herzog untuk menyampaikan solidaritas tentunya untuk memperingati 1 tahun perang Israel-Hamas di Gaza. Selain itu juga tadi di Gedung Putih diselenggarakan acara untuk memperingati 1 tahun perang ini dengan doa bersama yang dipimpin oleh pemimpin atau pemuka agama Yahudi, seorang rabi. Tapi di luar itu Wakil Presiden Kamala Harris yang juga calon wakil presiden, calon presiden Amerika Serikat dari kubu Partai Demokrat, tadi juga menghadiri sebuah acara peringatan di mana dalam kesempatan tersebut ia kembali menegaskan dukungan Amerika Serikat kepada Israel untuk membela diri dan untuk menumpas ancaman Hamas. Tapi pada saat yang sama ia juga menyampaikan keprihatinannya akan penderitaan yang mendalam yang dirasakan oleh warga Palestina di Gaza. Ia juga menekankan komitmennya untuk ikut memperjuangkan hak rakyat Palestina untuk bisa mendapatkan kemerdekaan dan kedaulatan serta sebuah negara yang berdikari. Dan ini sudah selalu ia sampaikan dalam kesempatan berikutnya, di mana Kamala Harris menyatakan bahwa ia juga mengharapkan akan tercapainya segera gencatan senjata dan agar tercapai juga pembebasan sandera. Sementara calon presiden lainnya yaitu Donald Trump, ia melakukan ziarah ke sebuah makam di New York. Ini adalah makam seorang pemuka agama Yahudi, di mana Trump juga rencananya akan menyampaikan sebuah pidato terkait dengan peringatan 1 tahun perang Israel-Hamas di Gaza nanti di Florida. Gratia. Sejauh ini bagaimana tanggapan warga Amerika Serikat terkait hal ini? Ya, Gratia, dari survei atau dari jajak pendapat yang terakhir kali dilakukan oleh Gallup, ini adalah lembaga survei di Amerika Serikat yang dilakukan pada bulan Juli lalu, atau dirilis maksud saya bulan Juli lalu, diketahui bahwa sekitar 48% responden Amerika Serikat menentang tindakan Israel di Gaza. Jumlah yang lebih sedikit, sekitar 42% itu mendukung
aksi Israel di Gaza. Tapi memang pergeseran sikap ini yang sebelumnya didominasi oleh mereka yang mendukung Israel ke mereka yang menentang Israel di Gaza ini adalah satu sikap yang belakangan memang tampak karena memang terjadinya pergeseran demografi juga, misalkan di kalangan anak-anak muda atau di kalangan kelompok generasi milenial ataupun Z, lebih banyak di antara mereka yang menentang tindakan Israel di Gaza. Dan ini sama juga trennya ketika misalkan kita bandingkan dengan kelompok progresif di Amerika Serikat. Sementara dari garis partai, lebih banyak pendukung Partai Demokrat yang menentang tindakan Israel di Gaza dibandingkan dengan para pendukung Partai Republik. Tapi yang jelas kelompok yang menentang Israel, serangan Israel di Gaza ini sendiri menjadi satu kelompok yang sedang diperebutkan dalam Pilpres Amerika Serikat karena yang menentang ini adalah satu kelompok termasuk kelompok Muslim, dia juga kelompok keturunan Arab di Amerika yang apabila digabungkan suaranya cukup signifikan untuk bisa memenangkan salah satu negara bagian yang paling penting dalam Pilpres kali ini, yaitu negara bagian Michigan, di mana di situ terdapat konsentrasi populasi penduduk keturunan Arab Amerika terbesar di negara ini. Gratia. Terima kasih Rifan atas laporan Anda. Selamat bertugas.